Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Ena, dan kali ini saya ingin menyampaikan tentang berita politik. Banyak banget nih peristiwa penting yang terjadi di bulan Oktober ini. Di antaranya itu ada pelantikan anggota DPR kemarin ya. Terus ada juga nih pemanggilan para menterinya Bapak Prabowo yang sudah mulai terjadi di tanggal 14, 15, 16 dan sampai sekarang ya, untuk pembekalan. Ada juga nih Ibu Puan Maharani juga kemarin sempat meresmikan bahwa komisi di DPR itu ada 13 gitu. Banyak banget nih peristiwa-peristiwa perpolitikan kita yang kalian harus tahu. Terus saya juga mau info nih, kali ini disclaimer ya, yang infonya juga saya dapatkan dari media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Jika kalian suka, tolong di like dan subscribe. Nah, yuk tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita lihat videonya biar kalian gak kepo. Bapak Yusril resmi menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dan baik Bapak tetap bantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan. Itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah. Jadi Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti ya? Bukan, Menko. Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya. Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Ibu Puan Maharani sudah memutuskan untuk jumlah komisi dalam DPR menjadi 13. Kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem, keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dan 13 komisi yang ada dan AKD yang ada. Menteri Pendidikan hanya bertugas sampai sekolah menengah, maksudnya kayak gimana ya? Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kita juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Terlepas dari universitas perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Dan ini calon menteri Bapak Prabowo yang datang di tanggal 15 ke rumah Bapak Prabowo. Dan katanya ada Raffi Ahmad. Untuk apa ya? Giring. Tawarin jadi apa Mas? Jadi apa Mas? Yopi. Jadi apa Kang? Ini deretan calon menteri Bapak Prabowo yang kemarin pada tanggal 14 datang ke rumah Bapak Prabowo. Saya selamat ya. Saya udah dada Pak. Kamera Pak. Dadah Pak. Boleh dada dulu Pak. Saya hai Pak. Ini alasan kenapa yang mundur dari politis. Ternyata jadi politis itu mahal. Saya kapok bang, bukan karena dilaporin ya, tapi karena ternyata politik itu perlu uang banyak. Waktu saya nyalek kemarin, saya cuma habis 15 juta rupiah, saya garis bawain ya, 15 juta rupiah. Saya dibantu banyak oleh relawan. Suara saya alhamdulillah perolehannya 12.000 suara lebih. Dapil DKI 1 Jakarta Timur, ada dari partai besar, artis, yang saya dengar nih, habisnya 15 miliar, dapatnya 16.000 suara, cuma beda 4.000 sama saya. Dan 16 miliar dibandingkan dengan 15 juta ya? 15 juta. Jadi siapa yang saya mau sampaikan di sini? Memang politik Indonesia ini tidak bisa kalau tidak menggunakan uang. Nah, kalau menggunakan uang, uang siapa?
Itu yang mengkhawatirkan. Dari mana? Dari mana? Itulah makanya saya bilang, sejak 17 Februari, ini perlu saya garis bawahi, sejak 17 Februari 2024, saya menyatakan mundur dari partai, saya menyatakan mundur dari politisi, dan saya kembali menjadi wartawan, dan saya akan menjadi wartawan. Ini penjelasan dari Pak mengapa Prabowo masuk ke semua partai dalam koalisinya. Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Gue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo, masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral. The morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Bapak Prabowo masih enggan berkomentar tentang berapa jumlah total menteri-menterinya. Berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak, ada dari beberapa partai belum muncul Pak, bahwa Ada yang dari PDIP nggak, Pak? PDIP, PKS, Pak. dari PDIP Pak. Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Pak Prabowo yakin kalau seandainya komposisi sekarang bagus. Bapak Prabowo menghimbau untuk para calon menteri-menterinya agar bisa bekerja dalam satu tim dan kerjasama. Secara garis besar saya puas, ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Ini komentar Bapak tentang pemanggilan calon menteri-menterinya. Memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya konfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira, ya, arah kebijakan kita. Puan Maharani terpilih lagi nih menjadi Ketua DPR RI. Tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. 2. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Adis Kadir MHum dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Anissa Mahesa jadi politikus paling muda di angkatan DPR tahun ini. Kita dengar komentar. Bisa dipungkiri sekarang untuk UMR segala macam itu kan bisa dibilang tidak mencukupi untuk memiliki suatu lahan, apalagi di Jakarta gitu, di daerah aja susah kan. Nah itu gimana caranya kita bisa mendorong regulasi yang memudahkan itu pada akhirnya. Tapi we'll see lah ya tentang situ gitu. Untuk masalah tapera aku belum bisa menyuarakan
bicarakan banyak tentang itu karena bukan takut ya, tapi lebih ke aku rasa itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman generasi muda sefraksi gitu. Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati-hati, kita bisa paham. Ini 3 tipe politis muda. Kita dengar penjelasannya. Jadi ada 3 tipe politisi muda. Yang pertama namanya Princeling. Princeling itu yang mungkin ayah, ibu, kakek neneknya politisi. Survei bilang 100% anggota parlemen di banyak negara di bawah 30 tahun itu Princeling. Yang kedua namanya Tafling. Tafling itu menguasai organisasi pemuda, gerakan mahasiswa, meneriakkan slogan ya. Di teori ini kalau dia ketemu Good Father atau Bohir ya, dia akan jadi. Kalau tidak, dia akan selalu di anak tangga politisi. Nah, saya mendorong anak-anak muda menjadi yang ketiga, yaitu Irresistible Young Politician. Irresistible Young Politician. Ya, politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak. Mungkin dia tidak Princeling, Tafling, tapi itu dibangun lewat apa? Satu, karya nyata, rekam jejak ya. Lalu harus mau ya turun ke bawah, bekerja keras gitu. Jadi pesan saya ke tim kemarin itu, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kekalahan, penyesalan, dan kegagalan. Semoga anggota DPR yang baru benar-benar bisa menyelesaikan semua PR-PR-nya. Triliun yang kemarin yang nyangkut-nyangkutnya menjadi DPR, DPD, dan MPR RI, tentu tugas utama kita sebenarnya sama aja, ada 3, politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan. Banyak sisa-sisa masalah yang harus tetap kita perjuangkan, kita kawal. Sambil contoh adalah beberapa kasus korupsi yang cukup besar ya, timah, kurang lebih 300 triliun. Yang kemarin yang nyangkut-nyangkutnya malah hukumannya rendah sekali, kemudian dengan denda 5.000 perak, cilok, nggak cukup rasanya ya. Terus kemudian ada korupsi dana pensiun, taspen, fiktif 1 triliun, duit potongan gaji orang tuh, kemudian Asabri, Jiwasraya dan semuanya, masih banyak lagi lah ya. Kemudian di Indofarma dipakai pinjol segala macam. Nah, itu sedikit komentar dari Ia Puyo setelah dilantik menjadi anggota DPR. Terima kasih. Permasalahan apa yang akan difokuskan ke depannya sebagai anggota DPR? Wah, banyak banget. Kalau masalah-masalah sosial hukum yang selama ini gua kawal kan adalah masalah pekerja migran. Itu banyak banget masalahnya. Itu kalau di bidang tenaga kerjaan. Terus udah gitu kasus-kasus tenaga kerja pasti. Kalau gue kebanyakan fokusnya pekerja migran karena gue ada pilihan luar negeri juga. Itu undang-undang pekerja migran menurut gue bagus undang-undang, tapi aplikasinya yang belum bagus-bagus banget. Jadi banyak banget pokoknya masalah hukum paling banyak. 4 tahun terakhir ini kan sosial media gue pengaduan sehari berapa ratus orang yang mau kasus dari KDRT yang dimana terjadi di mana-mana, tapi banyak orang yang lapor KDRT ke polisi jarang yang jalan kasus. Tapi alhamdulillah yang gue kawal jalan. Banyak kok pelaku KDRT yang dipenjara karena gue kawal. Menteri untuk Presiden Prabowo itu dinilai terlalu banyak sehingga menimbulkan gosip bahwa ini lagi bagi-bagi jabatan untuk partai-partai pendukung Prabowo. Pengacara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, menilai langkah ini enggak lepas dari indikasi bagi-bagi jabatan semata. Tidak cukup alasan yang rasional untuk penambahan jumlah komisi ini. Kalaulah misalnya jumlah kementerian Prabowo nanti 44 itu tidak kemudian membuat isunya bertambah kan? Tetap aja sama. Semua kualifikasi isu yang ada di dalam 11 komisi yang ada sekarang itu sudah mengcover keseluruhan. Jadi bagi saya sebenarnya ya ini betul-betul mengkonfirmasi bahwa bagi-bagi pos jabatan kepada koalisi pendukung Prabowo adalah motif utama di dalam isu penambahan jumlah kementerian. Ini momen seru banget nih di acara pelantikan DPR. Seorang DPR menyindir presiden tentang sedimen. Yang juga penting, tetap ini sama bestie saya. Kita lagi berjuang tolak ekspor pasir laut. Lah, sedimen, bukan sedimen. Iya, tapi ada pasir yang ikut. Gitu. Udah gitu pasir, yang udah itu yang kesedot, yang ikut-ngikut pasirnya timah lagi. Waduh, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Terus ada beberapa lagi ya, yang juga untuk publik adalah tetap kawal karena aturannya belum dicabut, tolak tapera. Ya. Bongkar duit dapur tarum yang punyanya PNS, kemudian tolak jaminan pensiun tambahan.
itu penting untuk dikawal. Oke, jadi memang Emang mau ada jaminan pensiun ya, ini sering ke luar negeri, jaminan pensiun tuh di luar negeri cuma 1. Iya. Mau ditambahin lagi nggak bisa. Ya. Jadi ada banyak banget PR-PR, agenda-agenda yang Banyak ngantri nih untuk disuarakan.